Arya duduk di ruang kerjanya, matanya tertuju pada layar komputer yang menyala tetapi pikirannya melayang jauh. Angin sore menyelinap masuk melalui jendela yang sedikit terbuka membawa aroma hujan yang baru saja reda. Di meja kerjanya, sebuah bingkai foto berdiri kokoh menampilkan senyuman lembut seorang wanita, Amara, istrinya. Foto itu adalah satu-satunya benda di ruangan yang tidak pernah ia pindahkan. Tidak peduli seberapa sering ia mencoba merapikan dan mengatur ulang segala sesuatu di rumah itu. Foto itu adalah pusat dunianya yang sudah lama berhenti berputar. 5 tahun telah berlalu sejak kecelakaan itu. Tetapi bagi Arya, waktu terasa seperti berhenti di hari yang sama. Amara meninggalkan dunia ini dalam perjalanan pulang, setelah menjemput kejutan ulang tahun untuknya. Kenangan tentang panggilan telepon dari rumah sakit, suara dokter yang memberitahu kabar buruk itu, dan keheningan yang membekukan hati Arya setelahnya masih terpatri jelas dalam benaknya. Hari itu menjadi batas antara hidup yang penuh dengan harapan dan kehidupan yang ia jalani sekarang. Sunyi, datar, tanpa tujuan. Arya mengalihkan pandangannya keluar jendela. Di kejauhan, matahari mulai tenggelam, mengubah langit menjadi semburat oranye dan merah. Amara dulu suka memotret pemandangan senja. Dia selalu bilang, matahari terbenam adalah pengingat bahwa setiap akhir punya keindahannya sendiri. Arya tersenyum pahit. Kini, pemandangan senja hanya memberinya rasa hampa. Hari-hari Arya selalu sama. Ia bangun pagi, menyiapkan kopi, dan berangkat ke kantornya sebagai seorang arsitek. Pekerjaan adalah satu-satunya pelarian yang masih bisa ia andalkan. Namun di balik kesibukannya, ada kehampaan yang terus menghantuinya. Ia selalu pulang ke rumah yang sepi, makan malam seorang diri, dan menghabiskan malam dengan membaca buku atau menonton acara televisi tanpa benar-benar memerhatikan apa yang ia tonton. Rumah itu meskipun penuh kenangan, terasa dingin tanpa kehadiran Amara. Sahabat-sahabatnya terutama Raka sering mengajaknya keluar, tetapi Arya selalu punya alasan untuk menolak. "Aku baik-baik saja," katanya berulang kali, meski ia tahu itu tidak sepenuhnya benar. Raka pernah berkata, "Arya, kamu harus melanjutkan hidup. Amara tidak akan ingin melihatmu seperti ini." Tetapi kata-kata itu hanya menyelinap masuk ke satu telinga dan keluar dari telinga lainnya. Bagaimana mungkin ia melanjutkan hidup tanpa Amara? Keluarganya, terutama ibunya, juga kerap menasihati Arya untuk membuka hati. Suatu sore, ketika ibunya datang berkunjung, ia menatap Arya dengan mata penuh kasih. "Arya, ibu tahu kamu sangat mencintai Amara. Kami semua tahu itu. Tapi kamu tidak bisa terus seperti ini. Kamu masih muda. Masih banyak yang bisa kamu lakukan, yang bisa kamu capai." Arya hanya tersenyum kecil dan mengalihkan pembicaraan. Hatinya masih terbelenggu oleh rasa bersalah. Ia merasa bahwa mencintai seseorang lagi berarti mengkhianati kenangan bersama Amara. Bagaimana jika ia melupakan senyuman Amara? Bagaimana jika cinta baru membuat kenangan lama memudar? Setiap sudut rumah Arya dipenuhi dengan kenangan bersama Amara. Dinding ruang tamu masih dihiasi dengan foto-foto pernikahan mereka. Di dapur, cangkir favorit Amara masih berada di rak paling atas, meskipun tak pernah digunakan lagi. Bahkan kamar tidur mereka tetap sama seperti terakhir kali Amara meninggalkannya. Arya tidak pernah berani mengubah apapun. Itu adalah caranya menjaga kenangan tetap hidup. Namun akhir-akhir ini, Arya mulai merasa sesak di dalam rumah itu. Seolah-olah kenangan yang dulu memberinya kenyamanan kini berubah menjadi penjara. Ia teringat percakapan terakhirnya dengan Amara di pagi hari sebelum kecelakaan itu. Mereka berbicara tentang rencana liburan ke pegunungan, sesuatu yang tak pernah sempat mereka wujudkan. "Kita harus keluar dari rutinitas ini, Arya," kata Amara waktu itu. "Hidup terlalu singkat untuk dihabiskan hanya dengan bekerja." Kata-kata itu kini terasa seperti pesan yang belum ia mengerti sepenuhnya. Malam itu, Arya duduk di sofa dengan secangkir teh di tangannya. Ia membuka album foto lama yang sudah lama tidak disentuh. Halaman demi halaman membawa kembali kenangan tentang Amara. Senyumannya, tawanya, dan caranya membuat hidup Arya terasa lengkap. Namun saat ia sampai di halaman terakhir, ia menemukan sebuah foto yang belum pernah ia perhatikan sebelumnya. Foto itu menunjukkan Amara berdiri di bawah pohon sakura dengan wajah penuh harapan. Di belakang foto itu, tertulis kalimat yang membuat Arya terdiam. "Jangan takut untuk hidup kembali. Aku akan selalu ada dalam setiap langkahmu."
Kalimat itu terasa seperti pesan langsung dari Amara, yang mendorong Arya untuk memulai sesuatu yang baru. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, Arya bertanya pada dirinya sendiri, apakah aku benar-benar sudah menjalani hidup? Aroma kopi hangat memenuhi udara saat Arya duduk di salah satu sudut galeri seni kecil di pusat kota. Ia sebenarnya enggan datang ke tempat ini. Raka sampai harus menghabiskan hampir 1 jam membujuknya untuk menghadiri acara ini. Kamu butuh udara segar Arya, kata Raka tadi pagi. Lagi pula, apa salahnya melihat sesuatu yang berbeda? Siapa tahu seni bisa membantumu mengalihkan pikiran. Arya akhirnya menyerah. Kini ia duduk di sana, dikelilingi orang-orang yang tampak asyik berbincang tentang seni, emosi, dan estetika. Arya tidak mengerti semua itu. Bagi dia, dunia ini terasa asing. Namun, satu lukisan yang tergantung di dinding di sudut ruangan menarik perhatiannya. Lukisan itu menggambarkan seorang pria berjalan sendirian di tengah hujan deras. Bayangannya terpantul di genangan air di bawahnya. Warna-warna gelap mendominasi kanvas, tetapi di kejauhan, ada kilauan kecil cahaya seperti harapan yang samar. Arya berdiri dan melangkah mendekati lukisan itu, tak sadar bahwa langkahnya membuat beberapa orang menoleh ke arahnya. Ia berhenti tepat di depan lukisan, matanya terpaku pada detail-detail yang begitu emosional. Ada sesuatu tentang lukisan itu yang mengingatkannya pada dirinya sendiri. Kesepian, kehilangan, tetapi juga harapan yang kecil, nyaris tak terlihat. Bagus ya? Arya terkejut. Ia menoleh dan mendapati seorang wanita muda berdiri di sampingnya. Wanita itu mengenakan gaun sederhana berwarna krem, dengan sedikit noda cat di lengannya. Rambut hitamnya yang panjang diikat ke belakang, menyisakan beberapa helai yang jatuh ke wajahnya. Senyumannya hangat, tetapi ada kilau penasaran di matanya. Iya, jawab Arya singkat, merasa sedikit kikuk. Lukisan ini berbeda. Wanita itu tertawa kecil. Berbeda ya? Itu biasanya kata yang orang-orang gunakan saat mereka tidak tahu harus bilang apa tentang seni. Arya tersenyum kecil, meski wajahnya sedikit memerah. Mungkin benar. Saya bukan ahli seni. Tidak apa-apa. Lukisan ini memang tidak dibuat untuk ahli seni. Ini untuk orang-orang yang merasa tersesat, kata wanita itu sambil memiringkan kepalanya ke arah lukisan. Cahaya kecil di ujung itu simbol harapan. Kadang kita terlalu fokus pada gelapnya hujan sampai lupa kalau ada cahaya di depan sana. Arya terdiam. Kata-kata wanita itu terasa menohok, seolah-olah ia sedang berbicara langsung tentang hidupnya. Ia tidak tahu harus berkata apa, jadi ia hanya mengangguk pelan. Wanita itu mengulurkan tangan. Oh maaf, saya belum memperkenalkan diri. Saya Laila, seniman yang melukis ini. Arya menatap tangan itu dengan sedikit kaget sebelum akhirnya menjabatnya. Arya. Saya hanya kebetulan lewat. Kebetulan yang menyenangkan Arya, jawab Laila sambil tersenyum. Saya senang lukisan ini menarik perhatianmu. Biasanya orang-orang lebih tertarik pada karya yang lebih berwarna. Arya mengangguk lagi, masih merasa canggung. Tapi ada sesuatu tentang Laila. Caranya berbicara, caranya tersenyum, yang membuatnya merasa sedikit lebih ringan, seperti beban di dadanya berkurang untuk sesaat. Mereka berbicara selama beberapa menit, meski bagi Arya, waktu itu terasa jauh lebih lama. Laila bercerita tentang inspirasinya untuk melukis, tentang bagaimana hujan seringkali mencerminkan emosi manusia. Hujan itu seperti menangis, katanya. Kadang, setelah kita melewati badai, kita bisa melihat segalanya dengan lebih jelas. Arya mendengarkan, sesuatu yang jarang ia lakukan belakangan ini. Biasanya, ia lebih suka menyendiri, menghindari percakapan yang terlalu dalam. Tapi ada sesuatu tentang Laila yang membuatnya merasa nyaman untuk mendengar. Ketika Laila bertanya tentang dirinya, Arya menjawab dengan hati-hati, mencoba menghindari pembicaraan tentang Amara. Namun, Laila tidak mendesak. Ia hanya tersenyum dan berkata, kadang, kita butuh waktu untuk membicarakan hal-hal tertentu. Itu wajar. Ketika malam semakin larut, Arya memutuskan untuk pamit. Ia merasa cukup terhibur dengan percakapan itu, tetapi ia tidak ingin terlalu lama tinggal. Laila mengangguk dengan pengertian. Terima kasih sudah mampir Arya. Dan terima kasih sudah meluangkan waktu untuk melihat lukisanku. Arya mengangguk.
Lukisanmu sangat menyentuh. Terima kasih. Saat ia melangkah keluar dari galeri, hujan ringan mulai turun. Arya berjalan perlahan menuju mobilnya, merasakan dinginnya rintik hujan di wajahnya. Untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, ia merasa ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Ia tidak tahu apa itu. Mungkin hanya sekadar efek dari percakapan singkat dengan seorang seniman muda. Tapi di sudut hatinya, ia merasa seperti melihat kilauan kecil cahaya di ujung jalan yang gelap. Hari-hari berlalu setelah pertemuan Arya dengan Laila di galeri seni. Meskipun pertemuan itu terasa singkat, percakapan mereka terus terngiang di kepala Arya. Setiap kali ia duduk di ruang tamunya yang sunyi, bayangan senyum Laila dan caranya berbicara tentang harapan kecil di tengah gelapnya hujan selalu kembali. Arya tidak tahu mengapa hal itu begitu membekas. Mungkin karena sudah lama sekali sejak seseorang berbicara padanya dengan penuh perhatian tanpa menghakimi. Namun di balik rasa hangat yang perlahan muncul, ada perasaan bersalah yang terus mengintai di hatinya. Bagaimana mungkin ia bisa merasa terhubung dengan seseorang selain Amara? Apakah perasaan ini berarti ia mulai melupakan istrinya? Pikiran itu membuat Arya gelisah. Beberapa hari kemudian, Arya tanpa sengaja bertemu Laila di taman kota. Arya sering datang ke taman itu untuk berjalan-jalan sore mencari ketenangan. Ia tidak menyangka akan melihat Laila duduk di bangku kayu, sedang menggambar sketsa pada buku gambarnya. Arya? Laila menoleh dan tersenyum ketika menyadari kehadiran Arya. Hei, ternyata kita punya selera tempat yang sama. Arya sedikit terkejut, tapi ia membalas senyum Laila dan mendekat. Sepertinya begitu. Apa yang kamu gambar? Tanyanya, mencoba mengalihkan rasa canggung. Laila mengangkat buku gambarnya dan memperlihatkan sketsa pohon besar di tengah taman, dengan daun-daunnya yang berjatuhan tertiup angin. Taman ini punya suasana yang tenang ya. Aku suka mengabadikan momen seperti ini. Percakapan itu kembali mengalir dengan mudah, seperti saat mereka pertama kali bertemu. Mereka berbicara tentang taman, kehidupan, dan mimpi-mimpi kecil yang sering dilupakan orang dewasa. Tanpa sadar waktu berlalu dan matahari mulai terbenam, menghiasi langit dengan warna oranye dan ungu. Setelah pertemuan itu, Arya dan Laila semakin sering bertemu. Kadang mereka bertemu di taman, kadang di kafe kecil di dekat galeri seni tempat Laila bekerja. Percakapan mereka selalu mendalam meski ringan. Laila sering berbicara tentang seni sebagai caranya mengekspresikan perasaan, sementara Arya mulai membuka diri sedikit demi sedikit tentang kehidupannya. Namun, Arya selalu berhati-hati saat berbicara tentang masa lalunya. Ia tidak pernah menyebut Amara, meskipun Laila terkadang bertanya tentang hidupnya sebelum mereka bertemu. Laila tidak memaksa, tetapi ia bisa merasakan ada sesuatu yang berat yang disimpan Arya. Di sisi lain, kehadiran Laila mulai membawa warna baru dalam kehidupan Arya. Ia merasa lebih ringan, seolah-olah rutinitasnya yang dulu monoton kini sedikit demi sedikit berubah. Namun di saat-saat tertentu, perasaan bersalah kembali menyeruak. Setiap kali ia merasa nyaman di dekat Laila, bayangan Amara muncul di pikirannya seakan-akan menatapnya dengan lembut, tapi penuh pertanyaan. Suatu malam, Arya menemukan dirinya kembali duduk di depan album foto pernikahannya dengan Amara. Ia membuka halaman demi halaman, melihat senyuman Amara yang cerah, tatapan matanya yang penuh cinta. Di satu sisi, ia merasa bahagia bisa mengenang momen-momen itu. Tapi di sisi lain, hatinya terasa perih. Ketika ia sampai di foto-foto perjalanan bulan madu mereka, air matanya mulai jatuh tanpa ia sadari. Ia merindukan Amara dengan seluruh hatinya. Dan kini, perasaan itu bercampur dengan kebingungan. Apakah ia berhak merasa bahagia lagi? Apakah membuka hatinya untuk orang lain berarti ia mengkhianati cinta sejatinya? Keraguan Arya akhirnya memengaruhi interaksinya dengan Laila. Dalam salah satu pertemuan mereka di kafe, Arya secara tidak sadar menyebut nama Amara ketika Laila bertanya tentang kenangan masa kecilnya. Laila terdiam sejenak, tetapi kemudian ia tersenyum lembut. "Siapa Amara?" tanyanya pelan, tanpa tekanan. Arya tersentak. Wajahnya memucat, dan ia merasa kata-kata seakan-akan hilang dari pikirannya. Dia adalah istriku," jawab Arya akhirnya, suaranya hampir berbisik. Laila mengangguk pelan, lalu berkata, "Kamu tidak harus bercerita jika kamu belum siap Arya. Tapi aku ingin kamu tahu, aku di sini, dan aku mendengarkan."
Kata-kata Laila membuat Arya merasa sedikit lega, tetapi ia tetap merasa tersiksa oleh perasaan bersalahnya. Setelah pertemuan itu, Arya mulai menjaga jarak, takut melukai perasaan Laila dengan bayangan masa lalunya yang terus menghantuinya. Di rumah, Arya merenungkan semuanya. Kehadiran Laila membawa harapan baru dalam hidupnya, tetapi kenangan tentang Amara masih terlalu kuat untuk ia lepaskan. Ia merasa terjebak di antara dua dunia, masa lalu yang tidak bisa ia lupakan dan masa depan yang mungkin bisa ia miliki. Arya tahu ia harus membuat keputusan. Apakah ia akan terus hidup dalam bayang-bayang masa lalu, atau mencoba melangkah maju meskipun dengan hati yang masih terluka. Hari itu hujan turun deras, menciptakan irama ritmis di atap dan jendela rumah Arya. Ia sedang duduk di ruang tamunya dengan secangkir teh hangat di tangan, mencoba menenangkan pikirannya yang gelisah. Sudah seminggu sejak terakhir kali ia bertemu Laila di kafe, dan sejak percakapan tentang Amara, Arya sengaja menjaga jarak. Ia takut membuka pintu yang akan memperdalam hubungan mereka, tetapi ia juga tidak bisa menghilangkan bayangan Laila dari pikirannya. Saat sedang termenung, suara bel pintu memecah keheningan. Arya mengernyit, sedikit terkejut. Ia jarang menerima tamu tanpa pemberitahuan. Ketika ia membuka pintu, ia mendapati wajah yang tak asing. Nadia, adik kandung Amara, berdiri di sana dengan senyuman lembut. "Arya," sapa Nadia, suaranya hangat meski sedikit lelah. "Apa aku mengganggumu?" Arya menggeleng dan mempersilakan Nadia masuk. Kedatangan Nadia selalu membawa campuran emosi bagi Arya. Di satu sisi, Nadia adalah pengingat langsung tentang Amara, tetapi di sisi lain, kehadirannya juga sering memberikan sedikit kenyamanan. Mereka duduk di meja makan, dan Nadia mulai bercerita tentang keluarganya. "Mama sering menanyakan kabarmu," kata Nadia sambil menyeruput teh yang Arya suguhkan. "Mereka khawatir kamu terlalu lama menyendiri." Arya tersenyum kecil. "Aku baik-baik saja, Nat. Aku hanya sibuk dengan pekerjaan." Nadia memiringkan kepalanya, menatap Arya dengan penuh perhatian. "Arya, kamu tahu aku sayang padamu seperti kakakku sendiri. Tapi aku bisa melihat bahwa kamu belum benar-benar melanjutkan hidup." Kalimat itu membuat Arya terdiam. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Tetapi sebelum ia sempat merespons, Nadia melanjutkan, "Aku tidak menyalahkanmu. Kehilangan Amara adalah hal yang berat untuk kita semua. Tapi aku juga percaya dia ingin kamu bahagia." Arya menatap Nadia, merasa seolah-olah ia sedang mendengar suara Amara sendiri. Perasaan bersalah kembali menyeruak, terutama ketika ia teringat tentang Laila. Setelah percakapan yang cukup dalam, Nadia mengeluarkan sebuah kotak kecil dari tasnya. Ia menyerahkannya kepada Arya dengan hati-hati. "Ini sesuatu yang aku temukan saat membersihkan kamar lama Amara di rumah orang tua. Aku pikir kamu harus memilikinya." Arya membuka kotak itu dengan perlahan. Di dalamnya terdapat sebuah buku catatan kecil dengan sampul berwarna biru, favorit Amara. Saat ia membuka halaman pertama, ia menemukan tulisan tangan Amara yang rapi, "Catatan harian kecil untuk perjalanan besar hidup kami." Hati Arya bergetar. Ia mengenali buku ini. Amara pernah membicarakannya, tetapi ia tidak tahu bahwa buku ini benar-benar ada. Di dalamnya terdapat catatan-catatan singkat tentang momen-momen kecil dalam hidup mereka, perjalanan pertama mereka ke pantai, tanggal ketika Arya melamar Amara, bahkan hari-hari biasa yang mereka habiskan bersama. "Amara selalu mencatat hal-hal kecil yang menurutnya berarti," ujar Nadia. Dia ingin memastikan kenangan itu tidak pernah hilang. Arya menutup buku itu dengan hati-hati, merasa emosinya hampir meluap. Kenangan yang selama ini ia coba simpan dalam hati kini terasa lebih hidup. Hari berikutnya, Arya memutuskan untuk berjalan-jalan ke taman tempat ia sering bertemu Laila. Ia tidak yakin apa yang mendorongnya ke sana. Mungkin ia hanya ingin udara segar, atau mungkin ia berharap bisa melihat Laila lagi. Ternyata Laila memang ada di sana, duduk di bangku yang sama seperti sebelumnya dengan buku gambarnya di pangkuan. Ia menoleh dan tersenyum begitu melihat Arya mendekat. "Lama tak bertemu," sapa Laila dengan nada ceria. "Aku hampir berpikir kamu sudah bosan dengan taman ini." Arya tersenyum tipis. "Aku butuh waktu untuk berpikir." Mereka berbicara seperti biasa, tetapi kali ini ada sesuatu yang berbeda. Arya merasa perlu mengatakan sesuatu, meskipun ia belum tahu bagaimana memulainya. Setelah beberapa saat, ia berkata,
Aku bertemu adik iparku kemarin. Dia mengingatkanku pada masa laluku. Pada Amara. Laila menatap Arya dengan tenang, memberinya ruang untuk melanjutkan. Arya menghela napas dalam-dalam. Amara adalah istriku. Dia meninggal 5 tahun lalu. Sejak saat itu, aku merasa sulit untuk benar-benar menjalani hidup. Dan ketika aku bertemu kamu, aku mulai merasa takut. Takut bahwa aku mengkhianati kenangan tentang dia. Laila terdiam sejenak, lalu berkata dengan lembut, Arya, kehilangan seseorang yang kita cintai tidak pernah mudah. Dan melanjutkan hidup bukan berarti melupakan mereka. Kenangan itu akan selalu menjadi bagian dari dirimu, tetapi itu tidak seharusnya menghentikanmu untuk merasa bahagia lagi. Kata-kata Laila menenangkan Arya, meski tidak sepenuhnya menghapus rasa bersalahnya. Tapi malam itu, untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa mungkin ada jalan untuk berdamai dengan masa lalunya, tanpa melupakan Amara. Ketika Arya pulang malam itu, ia membuka kembali buku catatan Amara. Kali ini, ia membaca setiap halaman dengan hati yang lebih terbuka. Di tengah halaman terakhir, ia menemukan kalimat yang terasa seperti pesan langsung untuknya. Hidup selalu bergerak maju Arya. Jangan takut untuk menemukan kebahagiaan, bahkan setelah aku pergi. Kalimat itu membuat Arya menangis. Tapi air matanya bukan lagi semata-mata karena kesedihan, melainkan karena kelegaan. Mungkin, hanya mungkin, ia bisa mencoba membuka pintu yang baru tanpa harus menutup kenangan lama. Hubungan Arya dan Laila yang semula terasa hangat dan alami, kini mulai terasa berbeda. Setelah Arya mengungkapkan tentang Amara, Laila merespons dengan pengertian dan ketulusan. Namun di balik senyum lembut dan sikap hangatnya, Laila mulai merasakan keraguan yang perlahan menyusup ke dalam dirinya. Ia menyukai Arya, tetapi ia juga tahu bahwa bayangan Amara masih begitu kuat di hati pria itu. Di sisi lain, Arya merasa seperti berada di persimpangan yang sulit. Ia tahu ia mulai merasa nyaman bersama Laila, bahkan mungkin mulai menyukainya. Namun, setiap langkah ke depan terasa seperti pengkhianatan terhadap kenangan Amara. Keraguan ini membuat Arya tanpa sadar menciptakan jarak antara dirinya dan Laila. Laila pertama kali merasakan perubahan itu ketika Arya tiba-tiba mulai lebih jarang menghubunginya. Pesan-pesan singkat yang biasanya ia kirimkan setiap pagi berubah menjadi sapaan sporadis yang terkadang terasa formal. Jika mereka bertemu di taman atau kafe, Arya tampak lebih tertutup seolah-olah ada sesuatu yang ia sembunyikan. Arya, kamu baik-baik saja? Tanya Laila suatu sore ketika mereka duduk di taman. Arya mengangguk, tetapi ia tidak menatap Laila. Aku baik. Hanya sibuk akhir-akhir ini. Laila mencoba tersenyum, tetapi ia tidak bisa mengabaikan perasaan bahwa Arya mulai menarik diri darinya. Kalau ada sesuatu yang mengganggumu, kamu tahu kamu bisa ceritakan. Arya hanya mengangguk lagi tanpa berkata apa-apa. Laila merasa kecewa, tetapi ia memutuskan untuk tidak mendesak. Beberapa minggu berlalu, dan jarak di antara mereka semakin terasa. Laila mulai ragu apakah kehadirannya dalam hidup Arya benar-benar berarti. Ia tidak ingin menjadi sekadar pelarian, atau seseorang yang mengisi kekosongan sementara. Ia ingin hubungan yang tulus, di mana ia diterima apa adanya tanpa bayangan masa lalu yang terus membayangi. Pada suatu malam, Laila akhirnya memberanikan diri untuk berbicara. Mereka bertemu di sebuah kafe kecil yang biasa mereka kunjungi. Suasana kafe terasa hangat dengan cahaya lampu redup, tetapi ada ketegangan yang tidak biasa di antara mereka. Arya, kata Laila, membuka percakapan. Aku merasa ada sesuatu yang berubah. Kamu seperti menjauh dariku. Apa aku salah? Arya terdiam, menatap cangkir kopi di depannya. Ia tahu Laila benar, tetapi ia tidak tahu bagaimana menjelaskannya tanpa menyakitinya. Aku tidak tahu bagaimana menjelaskan ini, ujar Arya akhirnya. Aku merasa aku ingin lebih dekat denganmu Laila. Tapi di saat yang sama, aku merasa aku belum benar-benar bisa melepaskan masa laluku. Laila menatap Arya dengan tatapan yang sulit diartikan. Aku mengerti Arya. Aku tahu kehilangan seseorang yang kita cintai tidak pernah mudah. Tapi aku juga ingin tahu, apakah aku ada di tempat yang benar dalam hidupmu? Atau apakah aku hanya bayangan sementara? Pertanyaan itu menusuk hati Arya. Ia ingin menjawab bahwa Laila berarti lebih dari itu baginya, tetapi rasa bersalah yang ia rasakan terhadap Amara terlalu kuat untuk diabaikan.
Aku tidak tahu Laila, jawabnya pelan. Aku ingin melangkah maju, tapi aku masih takut. Laila tersenyum tipis, meski matanya mulai berkaca-kaca. Aku tidak bisa memaksamu Arya. Tapi aku juga tidak bisa terus berada di sini jika aku merasa seperti hanya menjadi pengganti seseorang yang sudah tidak ada. Percakapan itu berakhir dengan keheningan yang menyakitkan. Setelah pertemuan itu, Arya dan Laila semakin jarang bertemu. Laila merasa ia perlu memberi Arya ruang untuk menemukan jawabannya sendiri, sementara Arya tenggelam dalam pergulatan batin yang semakin rumit. Di rumah, Arya kembali membuka buku catatan Amara. Ia membaca ulang setiap kalimat, mencari jawaban atas kebingungannya. Namun alih-alih merasa lega, ia justru merasa semakin terjebak antara dua dunia, kenangan masa lalu yang penuh cinta dan harapan masa depan yang masih samar. Sementara itu, Laila mencoba melanjutkan hidupnya. Ia fokus pada pekerjaannya di galeri seni, mencoba mengalihkan pikirannya dari Arya. Tetapi di dalam hatinya, ia merasa hampa. Laila tidak marah pada Arya, tetapi ia merasa kecewa karena pria itu tidak mampu melihat dirinya sebagai seseorang yang layak dicintai tanpa bayangan masa lalu yang terus menghalangi. Meskipun tidak ada kata resmi yang mengakhiri hubungan mereka, keduanya tahu bahwa sesuatu di antara mereka mulai runtuh. Hubungan yang semula hangat kini terasa dingin dan penuh jarak, seolah-olah ada dinding tak terlihat yang memisahkan mereka. Arya mulai menyadari bahwa kehilangan Laila untuk kedua kalinya mungkin lebih menyakitkan daripada yang ia bayangkan. Ia tahu ia harus membuat keputusan, terus hidup dalam bayang-bayang masa lalu, atau belajar untuk benar-benar melepaskan dan membuka hati untuk kemungkinan yang baru. Namun, langkah itu tidak mudah. Kenangan tentang Amara masih begitu hidup dalam pikirannya, dan ia takut bahwa melangkah maju berarti ia harus melepaskan bagian dari dirinya sendiri. Malam itu, Arya berdiri di depan jendela rumahnya, menatap hujan yang turun deras. Di luar sana, ada dunia baru yang menantinya, tetapi ia masih terjebak di dalam ruangan ini, ruangan yang penuh dengan kenangan lama dan ketakutan. Hujan telah reda, tetapi bekasnya masih tertinggal di jalan-jalan yang basah. Arya duduk di ruang tamunya, menatap buku catatan biru milik Amara yang terbuka di pangkuannya. Halaman-halaman itu sudah ia baca berkali-kali, tetapi kali ini ia memperhatikan sesuatu yang sebelumnya mungkin ia abaikan. Setiap catatan Amara tidak hanya tentang momen bahagia mereka, tetapi juga tentang harapan masa depan. Harapan-harapan itu tidak hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk Arya. Arya tahu bahwa ia tidak bisa terus hidup seperti ini, terperangkap di antara masa lalu dan masa kini. Ia memutuskan untuk mengunjungi kuburan Amara, tempat di mana ia merasa paling dekat dengan istrinya, tetapi juga tempat yang sering ia hindari karena rasa sakitnya terlalu besar. Di bawah pohon besar yang rindang, Arya berdiri di depan batu nisan Amara. Ia membawa seikat bunga lili putih, bunga favorit Amara. Hatinya berdebar, bukan karena kesedihan, tetapi karena ia tahu ada sesuatu yang ingin ia katakan, sesuatu yang selama ini terpendam. Amara, Arya memulai dengan suara pelan. Aku merindukanmu setiap hari. Aku masih memikirkanmu, dan kenangan kita selalu ada di sini, di hati ini. Tapi aku juga tahu, aku tidak bisa terus begini. Aku tidak bisa terus membiarkan rasa bersalah menghentikanku untuk melangkah maju. Ia menarik napas dalam, lalu melanjutkan, ada seseorang yang hadir dalam hidupku Amara. Dia baik, penuh semangat, dan dia membuatku merasa hidup lagi. Tapi aku takut. Takut bahwa jika aku membiarkan diriku mencintai lagi, aku mengkhianati kamu. Tapi sekarang aku mengerti, mencintai lagi bukan berarti aku melupakanmu. Angin sepau-sepau berembus, seolah-olah memberikan jawaban tanpa kata. Arya tersenyum tipis, membiarkan air matanya mengalir. Ia merasa lebih ringan, seakan-akan beban yang selama ini menghimpit dadanya perlahan-lahan terangkat. Setelah mengunjungi makam Amara, Arya tahu apa yang harus ia lakukan. Ia memutuskan untuk menemui Laila dan mengatakan semuanya, tanpa keraguan, tanpa rasa bersalah yang menahan. Ia sadar jika ia terus menunda, ia mungkin kehilangan kesempatan untuk membangun sesuatu yang baru bersama Laila. Laila sedang sibuk di galeri seni ketika Arya datang. Wanita itu tampak terkejut melihat Arya berdiri di pintu, terutama setelah berminggu-minggu tanpa kabar. Namun, ia segera memasang senyum kecil. Arya, apa yang membawamu ke sini? Tanyanya dengan nada ramah, meski ada sedikit keraguan di balik suaranya. Aku perlu bicara.
kata Arya dengan nada serius. Dan aku harap kamu punya waktu. Laila memandangnya sejenak, lalu mengangguk. Ia mengajak Arya ke ruang kecil di belakang galeri, tempat ia biasa bekerja dengan tenang. Di ruangan itu, Arya duduk di depan Laila dan mulai bercerita. Ia menceritakan tentang kunjungannya ke makam Amara, tentang pergolakan batinnya, dan tentang bagaimana ia akhirnya menyadari bahwa mencintai lagi bukan berarti melupakan cinta yang lama. Laila, kata Arya, suaranya bergetar sedikit. Aku tahu aku telah membuatmu menunggu dan bertanya-tanya. Aku minta maaf atas semua kebingungan yang aku ciptakan. Tapi aku ingin kamu tahu, aku ingin mencoba. Aku ingin mencoba mencintaimu, dengan seluruh hati yang aku miliki sekarang. Aku tidak tahu apakah aku akan sempurna, tapi aku ingin mencoba. Laila terdiam sejenak, menatap Arya dengan mata yang penuh emosi. Kemudian ia berkata, Arya, aku tidak butuh kamu untuk sempurna. Aku hanya butuh kamu yang jujur dan tulus. Dan jika kamu siap untuk melangkah, aku ada di sini. Percakapan itu menjadi titik awal baru bagi mereka berdua. Arya mulai membuka dirinya lebih banyak kepada Laila, tidak lagi menyembunyikan rasa sakitnya, tetapi juga tidak membiarkan rasa sakit itu mendikte hidupnya. Ia mulai belajar bahwa mencintai lagi adalah proses yang membutuhkan waktu, keberanian, dan kejujuran. Malam itu, mereka berjalan keluar dari galeri bersama, di bawah langit yang dipenuhi bintang-bintang. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Arya merasa hatinya lebih ringan, seperti ia telah menemukan kembali bagian dari dirinya yang hilang. Ia tahu perjalanan ini tidak akan mudah, tetapi ia juga tahu bahwa ia tidak lagi berjalan sendirian. Dengan Laila di sisinya, ia merasa memiliki kekuatan untuk melangkah maju, tidak melupakan masa lalunya, tetapi menjadikannya sebagai bagian dari perjalanan menuju cinta yang baru.